Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita kembali ngisi kajian. Dikasih tema sama saya, demokrasi dalam pandangan Islam. Saya ada punya makalah lengkap tentang ini, tapi belum saya temukan tadi malam. Ya, jadi kita mengisi materinya berbeda dengan itu. Mudah-mudahan nanti yang di tanggal 28 November di Masjid Al-Istiqomah Kelapa Gading kita isi dengan demokrasi dalam pandangan Islam, ya. Gak apa-apa, semakin jauh pahalanya semakin besar. Ibu-ibu sekalian, sepintas mau saya bahas apa beda demokrasi dengan Islam. Karena saya memang dari ilmu politik. Demokrasi itu mengikut kebanyakan, Islam kebenaran. Saya ulangi ya Bu, perbedaan prinsip antara demokrasi dengan Islam. Demokrasi itu kebanyakan, Islam itu kebenaran. Pasti Pak. Makanya di negara-negara demokrasi siapapun boleh mencalonkan presiden, siapapun boleh mencalonkan gubernur. Di negara Islam tidak bisa, harus berkualitas. Satu. Yang kedua, di negara demokrasi kebebasan menghina dan memuji dibolehkan. Dalam pandangan Islam haram mencaci negara, mencaci maki simbol-simbol negara, haram hukumnya. Ya Bu, makanya kepada Pak Jokowi agar Indonesia ini bisa makmur, maju, aman, satu-satunya cara menerapkan hukum Islam. Mana contohnya? Malaysia, Brunei, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Nigeria. Dari 204 negara anggota PBB, Bapak catat ya, saya bicara data. Dari 204 anggota PBB, 63 negara Islam di anggota PBB yang menerapkan hukum Islam tinggal 7 negara. Dan semua 7 negara ini tidak ada demonstrasi, tidak ada kelaparan, tidak ada lumpuh layu, tidak ada mencaci maki. Karena konsekuensi logisnya kalau kita mengamalkan Al-Quran, Allah pasti lindungi. Sepakat? Kalau kita mengamalkan Islam, negeri itu pasti diberkahi. Ibu mau saya ambil contoh. Saudi Arabia, Mekah Madinah 400 km. Tidak ada satu lubang kecil pun ditemukan di sana. Mereka menerapkan Islam atau demokrasi? Islam kan Pak? 400 km Mekah Madinah, tidak ada satu lubang. Mekah Madinah, Ibu lihat, lampu tidak pernah mati, listrik tidak pernah padam. Bandingkan Indonesia, PLTP, pembangkit listrik takut petir. Petir dikit mati. Padahal Indonesia negara paling subur di dunia. Bapak, saya keliling dari Aceh sampai Irian Jaya. Indonesia negeri paling subur di dunia. Nyatanya sekarang rumput banyak, sapi kita import. Petani sapi banyak, susu kita import dari New Zealand. Tanah subur, beras kita impor. Betul ya? Durian Medan banyak, yang dimakan durian Bangkok. Tenaga kerja kita nganggur, yang datang dari Tiongkok. 8 juta lebih umat Islam di Jakarta, gubernurnya Ahok. Ini contoh negara-negara demokrasi Pak. Makanya kenapa Amerika, Inggris, Perancis, Jerman memaksakan demokrasi ke negara-negara Islam termasuk Indonesia, mereka berhasil agar Islam tidak berkembang. Ibu lihat paling gampang contoh sekarang. Turki 91 tahun kepala negaranya tidak pernah istrinya berhijab. Sekarang istri Perdana Menteri Erdogan berhijab ya Bu. 90 tahun Turki TNI, militernya tidak pernah sholat jamaah di masjid. Sekarang militernya jamaah setiap sholat. Turki dulu azannya pakai bahasa lokal, tidak boleh bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab. Turki dulu tidak mengenal Al-Quran 90 tahun. Sekarang setiap hari baca Quran.
Turki dulu berjas, sekarang sudah berhijab. Turki dulu jadi bulan-bulanan Eropa ketika negara demokrasi. Tapi subhanallah, Bapak silakan ke Turki sekarang. Setelah 91 tahun mereka dikungkung, dipaksa negara sekuler dan demokrasi, hancur dan berantakan. Baru 2 tahun Erdogan menjadi Perdana Menteri, Bapak tahu sekarang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Eropa, 7,2%. Militer mereka sholatnya sudah di masjid. Presidennya berjamaah dengan rakyat, bukan seperti kemarin. Belusukan sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden didatangi rakyat, dia tinggalkan negara. Kesimpulan saya udah telepon jenderal-jenderal di Hankam itu, di Mabes. Malam itu saya telepon, kawan-kawan banyak jenderal di sana. Saya bilang, jangan sampai satu tetes darah umat Islam tertembak malam ini. Kalau tidak, umat Islam akan bangkit 180 juta, saya bilang. Tolong bang, koordinasi dengan kawan-kawan jenderal di Mabes dan Hankam. Alhamdulillah, kalau sampai terjadi habis malam itu, Bu. Habis Isya itu saya telepon mereka. Karena saya mengisi kajian di Hankam, di Mabes, di Bais TNI. Karena saya lihat persoalan negeri ini, kenapa Ahok berani menghina Islam, menghina Quran, dari kelompok agama minoritas dan suku minoritas? Jawabnya sederhana, karena ada yang melindungi. Betul ya Pak? Sepakat? Kalau tidak ada melindungi, mustahil dia berani. Dia Cina minoritas, Kristen minoritas. Bapak tahu? Karena saya dari ilmu politik, mau saya jelaskan ini dari kacamata politik. Belum pernah dalam sejarah dunia ada calon pemimpin, apalagi setingkat gubernur, dibela 2 negara yang berbeda haluan. Apa itu? Amerika dan China. China berkepentingan dengan ekonomi dan satu etnis, Amerika berkepentingan dengan agamanya, Protestan. Ibu, jujur kita sekarang, bicara mundur sejarah Indonesia. Ya? Aceh puluhan tahun GAM ingin minta referendum merdeka. PBB masa bodoh, Amerika tidak merespon, dunia diam saja. Akibat apa? Aceh provinsi Islam terbesar di Indonesia. Mereka tidak mau Aceh menjadi satu negara Islam di Asia Tenggara. Bergeser kita ke bawah, Riau. Saya 9 tahun di Riau. Riau itu provinsi nomor 2 terkaya di Sumatera, Bu. Tapi nomor 2 termiskin di Sumatera sampai hari ini Riau itu. Profesor Dr. Tabrani meminta referendum agar memisahkan diri dari Indonesia. Amerika diam, PBB diam. Karena apa? Riau 95% Muslim, Pak. Begitu Timur Timur minta referendum dari Indonesia, direspon PBB karena mayoritas Katolik. Umat Islam mayoritas tidak cerdas di Indonesia. Ada Profesor Dr. Kiai Haji membela orang kafir. Betul? Padahal saya jujur depan Kristen saya ngomong, saya keluar masuk gereja ini, Bu. Saya sampaikan kepada mereka yang Kristen itu, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, tidak ada satu menteri pun yang beragama Islam. Negara demokrasi enggak, Bu? Negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Indonesia negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Kenapa 5 menteri Kristen? Makanya mereka senang menghancurkan negara Islam itu. Al-Quran kita buka, ya, supaya kita jujur, fair, objektif. Ibu sampaikan ayat ini kepada anak di rumah, kepada suami, kepada calon mantu. Surat 2, 120. Ibu pakai mic ini, Bu. Tolong bacakan nanti ya, terjemahan aja, supaya kita sadar umat Islam jangan dibodohi sama Ahok laknatullah itu. Iya, terjemahan langsung. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Iya, makanya di video Ahok itu akan mengkristenkan dari Sabang sampai Merauke. Ibu tonton sudah kan? Saya nggak heran, memang kerjaan kafir begitu. Ini informasi dari Allah, Bu. 1, ada 3 informasi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini Al-Quran, percaya syukur tidak percaya kufur, akan memurtadkan kita.
sampai mengikuti agama mereka, murtad. Caranya bagaimana, Bu? Satu, lewat makanan. Kedua, lewat pendidikan. Yang ketiga, lewat jabatan. Yang keempat, lewat kesehatan. Yang kelima, lewat pendidikan. Mana? Oh ini ya. Boleh lihat. Masukkan ke sana. Ibu makannya di mana? Solaria? Yang punya siapa? Nasrani. Ibu makan di McD, KFC, yang punya siapa? Yahudi. Dulu tahun 70-an 80-an ibu sekolah di mana? St. Carlos. Betul? Sapereus. Sekarang kan sejak muncul Al-Azhar, Al-Ijhar segala macam, anak Islam beralih. Kalau dulu 75% sekolah itu anak-anak muslim. Kadang orang yang rajin Senin Kemis sholat tahajud, baca Quran, tapi belum tentu membela Islam. Banyak kan seperti itu. Banyak pejabat Senin Kemis rajin, sholat tahajud rajin, tapi belum tentu membela Islam. Yang kita butuhkan pejabat yang membela Islam, bukan keuntungan pribadi. Saya lebih butuh Pak pejabat, nggak perlu Senin Kemis, nggak ada sholat tahajudnya, tapi membela Islam ketika jadi pimpinan. Itu yang hebat. Bukan seperti kemarin, 2,3 juta datang ke istana, dia tinggalkan istana, menganggap Islam bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitu yang membakar masjid di Tolikara, dia sambut makan bersama. Ibu sakit nggak kemarin? Tersinggung nggak itu? Aneh kan, negara Islam terbesar di dunia, tapi masa bodoh ditinggalkan di sana. Ulah dibentak sama petugas. Luar biasa. Tunggu saja negeri ini, kalau terus-terusan Allah Islam dihina dan dilecehkan, Allah akan hancurkan negeri ini. Allah biarkan hancur, diazab. Yang kedua apa, Bu? Jabatan. Begitu mereka nanti jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, mereka angkat itu yang seagama Kristen. Buktinya mana? Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Amerika. Ada nggak Pak di sana menteri Islam? Nggak ada kan? Indonesia, Islam terbesar di dunia, 5 menterinya Kristen. Itulah hebatnya Indonesia ini. Gampang kok mengujinya. Kok bisa begitu gitu loh. Maaf, hampir semua kepala negara yang terpilih belum memahami Islam, apalagi Al-Quran. Al-Quran hanya dimusabakohkan, belum dipahami dan diamalkan. Sepakat ya? Nah, yang kedua, yang ketiga, kesehatan. Rumah sakit St. Carlos, apalagi Bu di Bandung, Baremaeus dan lain-lain. Makanya saya katakan haram kita berobat ke sana. Pertama, uang mengalir ke kas mereka. Yang kedua, ada salib patung Yesus, malaikat rahmat tidak masuk. Mentalkinkan pakai apa Ibu di bawah salib itu? Ya Pak ya, malaikat rahmat tidak masuk. Uang masuk ke sana, agama kita kacau. Yang salah siapa? Umat Islam. Mereka nggak salah. Luar biasa saya lihat. Sementara ada oknum kiai malah membela beliau. ILC kemarin kan. Orang bilang buya, saya bilang buaya, betul? Buaya darat. Aneh kan Pak? Profesor, doktor. Ya? Orang Padang lagi. Masya Allah, luar biasa kan Indonesia ini. Resiko terburuk Bu, resiko terburuk hancur. Ya. Yang kedua, pesan dari Allah, langsung baca Bu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Terus apa kata Allah lagi? Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Oh, ada jalan keluar, solusi. Hebat kan Al-Quran itu Bu. Jalan keluar. Di kalimat pertama diperkenalkan musuh dan memusuhi, diperkenalkan orang yang membenci dan mengepung kita, tapi Islam diberikan jalan keluar. Qul
inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ibu tahu artinya? Sehebat apapun mereka bersatu, sebanyak apapun uang China, sekuat apapun pertahanan Amerika, kalau kita kembali kepada Al-Quran pasti dimenangkan. Karena qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Pasti yang benar, yang hak itu dimenangkan. Betul ya Pak? Karena Islam ini agama Allah. Contoh mana Pak? Rasulullah ketika perang Badar 300 melawan 1000 orang kafir, menang nggak Islam? Perang Khandaq Rasul 1000 orang kafir Quraisy 10.000 orang, menang nggak Islam? Menang Pak. Teori mana yang bisa mengatakan 300 lawan 1000 menang 300? Teori mana yang bisa mengatakan 1000 menang melawan 10.000? Tapi dalam perjalanan sejarah Islam terjadi pada zaman Rasulullah. Akibat apa Bu? Komitmen kepada Al-Quran, dekat kepada Allah, yakin kemenangan, dimenangkan. Kita negara mayoritas gubernurnya kafir, kenapa kalah? Tidak kompak. Coba lihat mereka Bu, di share-share dari grup mereka itu. Jangan takut, umat Islam betul banyak, tapi mereka lemah, pecah dan rapuh. Harusnya itu jadi motivasi buat kita untuk kompak dan bersatu, agar kita kuat dan menang. Kalau sampai kondisi seperti ini masih juga menang Ahok jadi gubernur, dua kemungkinan. Pertama, umat Islam budak. Kedua, kemungkinan kedua, KPU curang. Betul kan? Kalau sampai kondisi sudah seburuk ini masih juga menang dia, dua kemungkinan. Orang Islam yang memilih budak atau KPU-nya curang. Teori politik tidak mungkin dia menang. Orang sudah dimusuhi kok. Bangkit 2,3 juta, nggak butuh banyak Pak, 51% kita sudah menang. Jakarta 85%, logikanya 24% orang Islam jadi setan pun kita masih menang. Logikanya begitu. Contoh seperti Medan, Islam 64%, Cina, Batak, Ambon, Flores, kafir, Manado bersatu di Medan memenangkan Effendi Simbolon. Tapi karena Islam bersatu menang Gatot. Wali kotanya juga begitu kemarin Pak. China Protestan sama dengan Ahok, melempar uang puluhan miliar ke masyarakat. Tapi umat Islam bersatu dan kompak. Ustadznya satu bahasa di masjid, ustadznya satu bahasa di majlis ta'lim. Menang Muslim, Melayu, Batak. Padahal presentasi Islam di Jakarta 20% lebih banyak di Medan. Di Medan 64, di sini 85. 21% Jakarta lebih banyak daripada di Medan. Tapi kenapa menang pemilihan gubernur dan wali kota? Karena kompak dan bersatu, kuat dan menang. Umat Islam di Indonesia tidak. Subhanallah. Nah, diberikan jalan keluar. Sedahsyat apapun mereka, kata Allah, kita akan dimenangkan. Yang ketiga, terus baca Bu. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah langsung Bu, diponis kita. Yang pertama, ada informasi siapa yang jahat menghancurkan kita. Yang kedua ada solusi. Yang ketiga maaf, ada sanksi. Kalau kamu masih mengikuti mereka padahal Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, Ustadz sudah teriak, masih juga mengikuti pola pikir mereka, cara makan mereka, cara hidup mereka, cara pesta mereka, aku tidak akan menolong kamu lagi, kata Allah. Lepas tangan. Oleh sebab itu kita lihat, kemarin tidak tuntas dibahas itu Bu. Masalah apa kemarin? Surat 5, 51 sampai 57. Kita tuntaskan dulu. Surat 5 ayat 51 sampai 57. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kenapa kita membela Al-Quran? Bukan nanti Bu, surat 5 ayat 51. Kedua 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ibu lihat dulu, buka. Kenapa kita habis-habisan membela Al-Quran? Buka Al-Quran surat 6 115.
Al-Quran surat 6 115. Udah Bu? Baca 6 115. Dan setelah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Bu, coba lihat. Telah sempurna Al-Quran, firman Allah sempurna. Kalau ada merasa peraturan demokrasi lebih lengkap dari Al-Quran, dia fasik. Kalau ada merasa peraturan lebih banyak, lebih hebat dari Al-Quran, dia munafik. Seperti Profesor Doktor, tidak ditemukan katanya unsur penghinaan yang dilakukan oleh Ahok. Padahal dia sarjana agama, guru besar, mantan ketua PP. Setiap zaman itu ada munafik, Pak. Setiap munafik ada zamannya. Mungkin dia mewakili untuk tahun ini. Betul, sepakat nggak? Sepakat? The best of munafik in year. Munafik paling hebat untuk tahun ini. Habis-habisan dia membela. Mohon maaf kalau ada ponakannya di sini. Bu, apa yang sempurna tadi? Kenapa kita all out membela Al-Quran? Pertama, karena Al-Quran firman Allah. Yang kedua, sempurna. Ketiga, pandangan hidup. Yang keempat, salah satu asbab kita masuk Islam dan masuk surga karena tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Pastikan, Bu. Makanya baca Al-Quran di pagi hari, baca Al-Quran di sore hari, karena fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengikuti kebenaran, tidak ada kekhawatiran di dalamnya dan mereka tidak bersedih hati. Itulah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terus Bu, ayat itu, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Subhanallah. Apa Al-Quran itu? Benar dan adil. Jadi kalau ada kiai mengatakan lebih bagus memilih pemimpin kafir tapi adil daripada orang muslim zolim, mungkinkah orang kafir adil? Adil itu hanya Al-Quran. Mungkinkah orang kafir mengikut Al-Quran? Mungkin gak, Bu? Mungkinkah orang kafir mengamalkan Al-Quran? Enggak mungkin. Jadi di mana ini otaknya sekiai ini? Aneh kan, Pak? Padahal yang adil dan benar itu hanya Al-Quran. Hukum yang benar itu hanya hukum Islam. Yang menguntung dunia akhirat hanya Al-Quran. Kok dikatakan orang kafir adil? Di mana otaknya kiai ini? Sepakat nggak dengan saya? Sepakat ya, Pak? Aneh kan Indonesia? Ini klarifikasi resmi dari Allah. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Karena Al-Quran sempurna, firman Allah. Yang kedua, tidak mungkin berubah dan diganti karena Al-Quran ada jaminan. Ibu lihat surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Perbedaan demokrasi dengan Islam. Demokrasi hukumnya berubah, Islam hukumnya pasti. Kedua, demokrasi hukumnya bisa dipermainkan dan dibeli, hukum Islam tidak dibeli dan tidak membias. Contoh, orang yang mencuri potong tangan, siapapun orangnya wajib dipotong. Rasulullah mengatakan, seandainya anakku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Artinya, hukum Islam itu tegas tapi objektif, menguntungkan dan menenangkan. Ibu lihat, maaf ya Bu, negara kita pakai hukum kafir atau hukum Islam? KUHP dari Belanda. Belanda itu Katolik, Katolik itu kafir, kafir itu neraka jahanam. Kok bisa orang yang berhijab ikhlas memakai hukum kafir? Kok bisa orang yang mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati memakai hukum Belanda? Aneh kan Indonesia? Waktu berjuang atas nama Allah, merdeka hukum kafir. Sama dengan Bapak bekerja di Pertamina, peraturan Telkom pasti dipecat. Pertamina dia energi, Telkom jasa komunikasi, berbeda Pak.
Aneh kan? Bapak mobil BMW rusak dibawa ke bengkel Toyota, ditertawai. Punya uang banyak tapi kampungan. Lebih memalukan lagi, punya Toyota rusak dibawa ke bengkel Mercy. Sama dengan kita hari ini, Bu. Mengaku Islam tapi hukumnya kafir. Mengaku beriman tapi Islam dilecehkan. Mengaku negara Islam, menghina Al-Quran malah dibela. Kenapa dia berani? Minoritas agama, minoritas suku. Karena ada yang melindungi. Betul? Gampang kok teorinya. Kalau tidak ada melindungi, tidak mungkin berani dia. Ya Bu ya? Dah. Sekarang kita lihat. Kenapa kita membela Al-Quran? Karena Al-Quran sempurna. Buka. Surat 69, 40 sampai 48. Tadi sudah kita lihat. Al-Quran benar dan adil. Surat 6, 115 sekarang. Surat 69, 40 sampai 48. Supaya jelas dulu. Yang ketiga, surat 31, 1 sampai 6. Yang kedua, surat 2, 1 sampai 4. Supaya kita lihat beda demokrasi dengan Islam itu. Ya, Ibu lihat. Al-Quran surat 69, 40 sampai 48. Ya, ketemu Bu? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Siapa yang mengatakan itu, Bu? Allah kan? Al-Quran benar-benar wahyu yang turunkan kepada Muhammad yang mulia, Rasul, utusan. Bu? Pertanyaan, saya punya Taurat, punya Zabur, punya Injil di rumah. Tidak ada klarifikasi yang sama dengan ini. Saya punya Zabur, punya Taurat, punya Injil di rumah. Tidak ada ayat seperti surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Ibu lihat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa sempurna, bahasa Arab. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Satu. Yang kedua, orang kafir tidak bisa mengganggu Al-Quran secara literal. Yang ketiga, orang kafir tidak bisa memalsukan Al-Quran, apalagi menambah dan mengurangi. Sementara kitab lain sudah dirusak dan diacak oleh pengikutnya sendiri. Ibu mau bukti? Mau? Nih buktinya. Coba lihat Al-Quran. Kenapa kita habis-habisan out membela dia? Ini apa Bu bacaannya? Bali. Ini tali. Ini sali. Tali, Bali, nama pulau, betul? Tali, nama benda. Sali, nama orang. Satu saja yang usil memindahkan titik ke atas menjadi sali. Nama benda berubah menjadi nama orang. Satu saja yang usil membuang satu titik dari Al-Quran, nama orang menjadi nama benda, tali. Jadi kesimpulannya Bu apa Al-Quran itu? Satu titik pun Al-Quran tidak bisa dihapus dan dihilangkan, ketahuan. Makanya Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kalau bahasa Betawi, ana, ane, aye, saya, gua, gue. Artinya satu, aku, betul? Miskin, semiskin orangnya. Itulah bahasa Arab. Satu titik saja berpindah ketahuan. Nah, Ibu teruskan surat 69 ayat 40. 41. Ya. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyanyi. Makanya jangan nyanyi-nyanyikan Al-Quran berlebihan, merusak makna dan arti. Contoh, di Indonesia ada ustadz dulu seperti ini. Tapi maaf karena umat Islam tidak paham. Ketika dia baca salah disebut Allah, harusnya astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah kan? Hukum tajwid maksimal 7 kan? Ini sudah 17. Tapi ketika dia membaca Al-Quran seperti itu di televisi, di masjid, jamaah bilang Allah Allah. Ada hadisnya orang baca Quran disebut Allah Allah. Itu kan bloon. Harusnya istighfar karena tidak ada mengatakan itu dan membacanya salah. Betul? Itu contoh umat Islam di Indonesia, kecuali saya. Ya, terus Bu. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Betul, 6,5 miliar sekarang penduduk dunia. Yang Islam berapa miliar, Bu? 1,5. 5 miliar kalau tidak masuk Islam neraka jahanam. Saya ulangi, Bu. Umat Islam sekarang 6,5 miliar. Yang Islam dari 63 negara Islam itu berdasarkan data lebih kurang 1,5 miliar Islam. Otomatis 5 miliar kafir. Kalau mereka tidak bertobat dan insyaf masuk Islam, pasti neraka enggak, Pak? Dijamin neraka enggak, Pak? Dijamin ya? Kecuali orang jil mengatakan semua agama sama. Jaringan jil, Ibu tahu kan? Jaringan iblis lokal. Iblis yang benar itu diturunkan dari sorga, yang diusir. Kalau iblis yang merusak Quran di Indonesia yang malam kemarin itu iblis lokal namanya, jil. Atau jaringan iblis laknatullah. Iblis berwajah manusia. Karena yang menolak Quran, menolak kebenaran hanya iblis. Jadi kalau manusia menolak Al-Quran sama dengan iblis. Mohon maaf ya kalau ada ponakannya, jangan tersinggung. Terus. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Iya, Al-Quran jangan dinyanyi-nyanyikan. Jangan jadi objek nyanyian, apalagi melakukannya wanita. Karena Al-Quran itu apa, Bu? Firman Allah. Indonesia, salawatan dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, Al-Quran dinyanyikan. Yang menyanyikan wanita lagi. Padahal suara wanita itu aurat, menyanyi Al-Quran. Makanya kenapa Pak saya menolak ceramah di televisi swasta? Karena setiap 5 menit ceramah, wanita nyanyi pakai organ, pakai drum. Itu cara kafir, bukan cara Islam. Islam tidak mengenal nyanyian. Yang ada syair. Syair dibolehkan, tapi tidak pakai musik. Saya ulangi ya, Bu. Yang dibenarkan syair, yang membaca syairnya laki-laki, tidak pakai musik dan tidak bergoyang. Contoh, dibolehkan. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ibu kira-kira senyum nggak menyanyikan ini? Nggak bakalan kan? Ada teguran dan peringatan dalam lagu itu. Atau ketika Allah mengirim malaikatnya ingin mencabut nyawa manusia, dipertautkan 2 betis gemetar. Ibu nggak mungkin senyum baca syair ini. Itu dibolehkan, ditafsir banyak syair seperti itu. Tapi kalau udah menyanyikan dicampur dengan lagu, dengan musik, nauzubillah, tasyabbuh, man tasyabbah biqaum fahuwa minhum. Bu, ada lagi yang terbiasa di Indonesia yang harus saya kritisi. Apa? Tradisi ulang tahun. Itu dari kafir atau dari Islam? Ulang tahun kematian, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Nikah perak, tembaga, emas, besi, apa lagi? Tiup lilin lagi. Sudah dipasang, ditiup. Kok untuk ditiup kenapa dipasang? Blow on, betul? Tiup lilinnya. Kok untuk ditiup kenapa dipasang, Tante? Aneh kan Pak di Indonesia? Itu di Matius, Pak. Ada acara ulang tahun itu ada di Matius, Alkitab Bible, Perjanjian Baru. Itu tradisi kafir. Islam ikut ke sana, bukan ikut ustadz. Ustadznya bawel. Masalahnya apa? Ustadz pun mengadakan acara ulang tahun pernikahan, disorot televisi.
masuk SCTV, ditonton ibu-ibu, itulah jadi panutan, betul? Bu, ditontonkan sama ibu? Aneh kan? Subhanallah, diacak dan dirusak. Terus ayat itu, ibu. Ia Al-Quran, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Dari 210 juta umat Islam di Indonesia, berapa persen cuma mengkaji Al-Quran? Selebihnya jiping, pengajian kuping. Apalagi tempat saya Bekasi itu, jam 2 sampai jam 4 nyanyi-nyanyi di masjid gak habis-habis. Kalau nggak salawatan, zikiran, Asmaul Husna. Saya belum temukan hadisnya Rasulullah mengajarkan Abu Bakar, Umar, Utsman menyanyi-nyanyikan Asmaul Husna. Ibu pernah dengar baca hadisnya, Pak? Pernah baca hadis? Nggak ada kan? Subhanallah. Itulah Indonesia hari ini. Bagaimana mau berkah? Terus? Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dan Tuhan seluruh alam. Betul. Ada klarifikasi resmi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ibu lihat, Allah Maha Tahu menurunkan Al-Quran, yang membawanya malaikat Jibril yang tidak lupa dan tidak dusta. Diterima Rasulullah yang mulia, diamalkan sahabat yang setia, sampai tabi'in wa tabi'in, sampai hari ini kita insya Allah masih membacanya. Kenapa Al-Quran mulia? Karena diturunkan dari yang maha mulia. Kenapa Al-Quran sempurna? Karena diturunkan dari Allah yang maha sempurna. Makanya hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa orang mengaku beriman masih stres? Karena petunjuk hidupnya bukan Al-Quran, bacaannya koran. Oh, tontonannya bola. Ibu hati-hati. Strategi menghancurkan pola pikir anak muslim 4. Anak kecil kita diumbar dengan sinetron menjelang maghrib sampai isya. Remaja kita digiring futsal dari asar sampai isya. Anak muda ibu yang kuliah digiring ke kafe, 8 jam di kafe. Suami ibu digiring nonton Piala Dunia, lupa tahajud dan bangun. Jadi 4 segmennya semua dapat jatah. Anak-anak kecilnya digiring sinetron, remajanya diumpan futsal, anak muda yang kuliah digiring ke kafe, orang tuanya nonton Piala Dunia dan Eropa. Selesai, berhasil mereka. Kata kunci di sini, Bu. Tapi ibu nggak sadar, Bu, jujur. Boleh mau jujur nggak? Siapa suami ibu masih hobi nonton bola dan juara Piala Dunia? Angkat tangan, masih? Ibu tegur malam, Pak, demi Allah, Pak. Papa sudah 52, 4 tahun lagi pensiun, kematian sudah pasti. Kenapa masih bertarung di depan televisi Piala Dunia? Mereka alihkan orang dewasa di Indonesia dari olahraga Islam ke olahraga kafir, bola kaki. Olahraga Islam itu coba ilmiah, apa itu? Berenang, panahan, berkuda. Hasil penelitian pakar kesehatan, 3 olahraga ini adalah olahraga terbaik bagi manusia, baik fisik maupun psikis, kejiwaan. Renang, seluruh organ tubuh bergerak, pernapasan bagus, paru-paru terkontrol, apalagi jantung seimbang. Berkuda, melatih kesabaran, kedua keseimbangan, ketiga ketangkasan, yang keempat kecepatan. Memanah, melatih konsentrasi dan sabar. Hitungan detik kita bergerak, panah itu tidak tetap tepat sasaran. Jadi olahraga yang diajarkan oleh Rasulullah sempurna untuk manusia. Subhanallah. Tapi kenapa Bapak senang bola? Kalau saya alhamdulillah tidak suka itu. Digiring dihancurkan apa? Bola. Kedua apa? Tinju. Coba suami ibu di rumah kalau ada bola dengan tinju, makan aja terlambat, minum aja ditahan, buang air besar tidak. Yang dilepas cuma buang air kecil. Bu, coba lihat. Yang lebih tidak mengenakkan lagi, sudah ada pelanggaran HAM di sana. Apa dia bilang? Jangan nonton bola kalau tidak dengan kacang Garuda. Terserah kita mau makan kacang apa. Betul. Mau diatur suami ibu. Anehnya suami ibu ikut. Pelanggaran HAM itu, hak asasi menonton.
Udah Bu? Sedikit sekali orang yang memahami mengkaji Al-Quran di Indonesia, kecuali luar negeri Bu, seperti Malaysia, Brunei. Kepedulian mereka terlalu tinggi. Maaf, Ibu ke Kuala Lumpur, tidak dibenarkan di sana nada ring telepon pakai Al-Quran. Kedua, orang Nasrani tidak boleh di Malaysia menyebut nama Tuhannya Allah. Di sana mereka sudah mau coba-coba Bu, menyebut nama Tuhannya Allah. Sama dengan di Bali kan, dapat teguran keras dari tokoh Hindu di Bali. Karena mereka coba-coba bermain di sana. Sang Hyang Yesus. Orang Bali marah, itu istilah Tuhan kami, kenapa digabung dengan Yesus? Ini penyamaran. Sekarang mereka bukan lagi kebaktian, pengajian. Jamaah mereka disuruh berkerudung di Jawa Barat. Di kampung sawah laki-lakinya pakai baju koko ke gereja. Ini penyamaran. Tapi umat Islam nggak peduli. Karena apa? Cicing wae. Menengai kabeh. Ini yang harus kita benahi di Indonesia. Makanya mereka minoritas tapi berani. Terus ayat itu Bu. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Ibu ngerti nggak ini? Seandainya Muhammad Rasul yang kita muliakan itu bicara kebenaran tidak pakai Quran dan tidak pakai dalil, apa kata Allah? Terus Bu. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus yang kencang Bu, dekatin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Pertanyaan saya, Rasulullah meninggal wajar atau karena tidak wajar? Berarti dia tidak menyelewengkan Al-Quran. Makanya hati-hati. Ada oknum ustadz, saya lihat wawancara, tapi udah meninggal ustadznya. Ustadz, antum kenapa memasang tarif tinggi? Apa jawab ustadz itu dengan terkekeh-kekeh bulan Ramadan diwawancarai Global TV? Saya nonton soal waktu itu. Jawaban sang ustadz, biar aja mereka orang kaya kok. Artinya orang kaya di Indonesia jadi sapi perahan ustadz tertentu. Ngisi ke Sumatera, ke Deli Serdang, itu mereka minta 40 juta sekali ceramah. Kalau 2 kali sehari 80 juta, kalau 3 kali sehari 120 juta. Yang bodoh ngundang kok mau. Terang-terangan dia bilang, biar aja mereka orang kaya kok. Alhamdulillah ustadznya sudah meninggal. Ibu tahu itu ustadznya ya. Ustadz favorit ibu-ibu dulu. Subhanallah. Ini terjadi di Indonesia. Jadi ustadz jadi entertain. Jadi hiburan dan penghibur. Sama-sama dengan laki-laki panggilan gitu. Kenapa tidak diberkahi? Mantan pelacur jadi ustadz. Narkoba jadi ustadz. Dreamer jadi ustadz. Akhirnya semua menghalalkan. Jamaah saya Jakarta Selatan Bu, menghantam saya habis karena membela ustadznya. Saya mengatakan tidak ada tradisi ulang tahun dalam Islam itu tasyabbuh. Tidak ada rebonding, tidak ada nyambung bulu mata segala macam, itu hukumnya haram, menambah-nambah dalam tubuh. Oh ustadz saya boleh kok. Apa salahnya? Ustadz bapak ibu siapa si Anu? Ya wajar. Wajar Bu. Di Malaysia ustadz itu pakai sertifikat, harus memenuhi persyaratan. Makanya muncul ustadz di televisi untuk mengangkat pemimpin, memilih pemimpin tidak perlu lihat agamanya. Kalau naik pesawat gak lihat, nanya pilot apa agamanya katanya. Betul? Ustadz kesayangan ibu, jamaah oh jamaah, betul? Inilah yang masuk ke Indonesia. Subhanallah, besar sekali tempat uangnya itu ya. Mudah-mudahan yang masuk banyak ya. Karena apa yang kita berikan hari ini, itulah yang kita dapatkan besok di akhirat. Insya. Terus Bu, kita teruskan. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa Pak? Al-Quran jadi pelajaran. Demokrasi apa bedanya? Landasan Islam Al-Quran, landasan demokrasi pemahaman orang.
Islam bicara kebenaran, demokrasi kebanyakan. Jadi kalau di negeri ini banyak pelacur, otomatis presiden terpilih pasti pelacur. Kalau di negeri ini banyak orang tidak sholat, yang terpilih presiden pasti presiden yang tidak sholat. Kalau negeri ini banyak sekuler, pasti presiden terpilih orang sekuler. Karena kebanyakan bukan kebenaran. Itu perbedaan yang paling pas untuk demokrasi dan Islam. Yang kedua, hukum dalam demokrasi bisa dibeli dan dipertanyakan. Sementara hukum Islam pasti tegas dan menguntungkan. Yang ketiga, pemilihan pemimpin dalam demokrasi siapapun boleh mencalonkan. Pemimpin dalam Islam harus berkualitas dan dipilih oleh orang yang berkualitas. Contoh, ini si Mas ini, kameraman. Beliau kita calonkan jadi presiden misalnya. Ada 5 tes. Pertama, pasti baca Al-Quran. Kedua, memahami Al-Quran. Ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, memperjuangkan Al-Quran. Yang kelima, siap berjihad demi Al-Quran. Dari 5 calon, ternyata yang paling bagus adalah beliau. Yang memilih ini orang berkualitas. Beliau terpilih menjadi presiden Indonesia. Itulah Islam. Seperti di Aceh. Aceh itu semua calon anggota, semua calon wali kota, bupati, gubernur di Aceh itu wajib fasih baca Quran. Hanya 2 provinsi yang seperti itu, Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Subhanallah. Sumatera Barat yang Islamnya kental, Jawa Barat Islamnya sangat banyak, belum melakukan itu, cicing white. Di Sumatera baru Aceh, Indonesia Timur, NTB. Bapak lihat Aceh? Maaf, angkat tangan. Siapa yang pernah ke Aceh dalam 5 bulan terakhir? Bapak ya? Bapak orang Aceh? Pernah ke Aceh? Tahun berapa, Pak? Oh, udah nggak usah cerita, Pak. 20 tahun yang lalu. Ibu lihat, tsunami dihancurkan Allah di Aceh itu. Sekarang Aceh jalan paling mulus di Indonesia. Mereka sekarang menerapkan syariat Islam, hukum cambuk. Baru 30% hukum Islam diterapkan, negeri mereka sudah berkah. Bagaimana sampai 70%? Subhanallah. Itulah orang mengamalkan Al-Quran. Ya Bu? Oke, terus ayat itu. Kita ayat berikutnya, surat berikutnya, surat berapa? 31 sampai 6. Kita lihat betapa hancurnya, lemahnya, rapuhnya demokrasi jika dibandingkan dengan Islam. Lemahnya hukum negara jika dibandingkan dengan hukum agama. Tapi kenapa kita masih menganut demokrasi? Karena pejabat negara tidak memahami Al-Quran. Kondisikan gubernur, wali kota, menteri, presiden, orang yang sekuler, tidak memahami Quran. Itu target negara kafir. Saya ulangi ya Pak. Target negara kafir, kondisikan pejabat yang terpilih tidak memahami Al-Quran. Terjadi di Indonesia hari ini. Ya, baca Bu. 31 1 sampai 4, 6. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Bu, mengandung hikmah enggak? Bu, jujur. Siapa ibu yang hari ini belum bisa baca Al-Quran 1 juz per hari? Angkat tangan. 1 juz per hari, angkat tangan. Sebelum dihisap di padang mahsyar, kita hisap dulu di Al-Bina. Pertanyaan, hidup 1 hari berapa jam? 24 jam. Ibu tidur cukup enggak 6 jam? 24 jam kurang 6 jam berapa? 18. Ibu memasak, belanja segala macam 6 jam, tinggal 12 jam. 12 jam ibu ngaji 6 jam. Ngaji gini ta'lim maksudnya. Tinggal 6 jam. 6 jam bercanda dengan anak suami 4 jam, ada 2 jam lagi. Baca Quran 1 juz cuma 1 jam. Caranya, ibu tahu caranya. Habis subuh kan ini jam 4:07. Habis subuh sampai menjelang jam 6 itu masih ada 1 jam setengah. Kemana ibu hari itu? Ngurus anak 1 jam setengah, banyak-banyak anaknya Bu. Baik, habis subuh ibu ngurus anak, saya terima sementara. Ya, pembelaan diri saya terima, ibarat di pengadilan. Ya. Saya jawab, oh saya tidak punya supir Pak, ngantar anak sekolah. Bagus, pulang ke rumah jam 8 sampai jam 10 ngapain di rumah?
Masak. Baik, saya maafkan ibu terus. Teruskan aja aku mau diri dulu keluhan ibu sampai meninggal nanti. Ya. Oke ya. Habis zuhur asar. Habis maghrib mengapain ibu? Ada waktu kan? Habis Isya jam 7 kurang 5 sampai jam 8, jam 9 baru tidur, 2 jam ke depan, 1 jam bercanda dengan suami, kurang lama bercanda 1 jam. 1 jam, 1,5 jam. Ba'da maghrib sampai Isya. Tapi ibu izin sama suami. Mas mohon maaf, Mas mau makan sekarang atau habis Isya? Kenapa? Kalau Mas mau makan sekarang, saya temani, saya izin nanti ya habis Isya membaca Al-Quran 1 juz. Bisa? Kita mulai nanti malam? Bisa? Ibu tahu keuntungan baca Al-Quran itu. Sudah sering saya katakan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, di padang mahsyar diberikan ketenangan. Begitu ibu dimasukkan dalam kubur, pertanyaan, man rabbuka man nabiyuka. Ada satu makhluk akan datang. Jangan takut, aku dulu yang engkau baca. Jangan takut, aku dulu yang engkau sedekahkan. Jangan takut, aku yang dulu sering bangun malam. Oh, bapak sedekah nggak bisa karena gaji kecil. Bagus, saya maklum. Pak, saya nggak bisa tahajud, termati kambuh, silakan. Baca Quran tidak merugikan, tidak mengganggu orang, menguntungkan tanpa biaya. Satu-satunya ibadah yang praktis, pahalanya besar, tanpa biaya, tanpa menyita waktu, hanya membaca Al-Quran. Bun. Ibu tahu di mana penghafal Al-Quran terbesar di dunia? Ada 2 negara. Ibu tahu di mana? Palestina dengan Kashmir. Penghafal Al-Quran paling banyak di dunia, Palestina yang di atas mereka bom dari Israel, Kashmir yang di atas kepala mereka rudal peluru dari India. Semakin dibom semakin rajin baca Quran. Jadi satu-satunya cara, Jakarta ini harus dibom dulu, baru baca Quran kembali, baru kompak kita. Kalau nggak dibom nggak kompak. Kalau nggak dihina Ahok Al-Quran itu, nggak ada yang membela Al-Quran. Masih syukur ada yang menghina rupanya ya. Baru sadar orang surat 5 ayat 51. Kalau nggak diangkat Ahok di Pulau Seribu, nggak sadar orang bahwa surat 551 itu pasti hukum Allah. Jadi ada hikmahnya Al-Quran dihinasi itu. Saya tidak mengatakan untung, tapi hikmah. Beda untung dengan hikmah. Kalau untung berarti bersyukur kita dihina Quran. Kalau hikmah kita belajar dari peristiwa. Itulah hikmah. Bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa penghinaan oleh Ahok. Pakai kol-kolah lagi Ahok. Subhanallah. Terus bun. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oh, ternyata orang diberikan petunjuk dan rahmat itu kalau melakukan kebaikan. Makanya muncul Al-Quran, Bunda. Buka surat 24 ayat 54. Surat 24 ayat 54. Lihat di sana. Kalau ibu melaksanakan demokrasi tidak pernah turunkan rahmat. Tapi kalau ibu melaksanakan Al-Quran, kita dirahmati. Rakyat, negara, dan bangsa ini. Itulah beda demokrasi dengan Islam. Udah. 24-54. An-Nur, silakan bun. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada siapa, Bu? Ibu kandung kita pun yang melahirkan kita 9 bulan 10 hari dalam rahimnya. Demi Allah, tidak wajib taat jika beliau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ibu kandung, ya. Ini saya tegasin ya Bunda. Bunda harus berani ngomong objektif sama anak-anak. Ikuti mama sepanjang perintah mama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika menyimpang, haram kamu mengikuti mama. Contoh, menjelang maghrib ibu sakit, nggak bisa makan, menyuap. Anak ibu satu-satunya laki-laki di rumah kelas 3 SMA. Andi, ya nak, mama lapar nak, mama sudah lemas, tolong mama dikasih disuapi makan nak, pakai sendok. Iya ma. Taruh 4 sendok ibu diberikan makan sama anak Andi kelas 3 SMA. Kedengaran sayup-sayup kedengaran, hayya 'alas shalah. Karena si Andi beragama dan mengenal Islam. Mohon maaf ya ma, saya ke masjid dulu, sudah masuk maghrib. Jangan, makan dulu mama selesai. Dia berhak meninggalkan perintah mamanya.
Karena perintah Allah, panggilan Allah lebih tinggi daripada tinggal mama. Panggilan itu bisa panggilan sholat, panggilan haji, itu masih ditolak. Satu yang tidak bisa ditolak, panggilan mati. Kalau panggilan haji orang bisa menghindar, panggilan sholat orang masa bodoh, tapi panggilan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul? Yang satu ini bisa bunda menyala? No. Buka WA 24 kali sehari, buka Quran berapa kali sehari? Subhanallah. Baca SMS 61 kali sehari, baca Quran berapa kali sehari? Ibu di mobil sedang ngomong, HP sebelah ada WA masuk. Maaf ibu, ada WA masuk. Ibu berhentikan ngomong sama orang karena dianggap ada WA lebih penting. Pada jam yang sama ibu baca WA. Lebih penting WA. Ada anak muda kencang di depan masjid saya kemarin, maghrib. Bersamaan azan berhenti, dia berhenti depan masjid. Saya kira masuk masjid, rupanya ada WA yang masuk. Habis dia baca WA, dia jalan lagi, dia tinggalkan azan dan masjid. Hebat kan Indonesia hari ini? Hebat. Makanya Allah biarkan Ahok menguasai Jakarta. Allah biarkan negara menghina. Sekian banyak orang membela orang yang menghina Al-Quran. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia memang belum membela Quran. Untuk apa? Allah tidak akan mendatangkan pemimpin yang berbeda dengan yang dipimpinnya. Tidak akan. Jadi kalau hari ini gubernur kita dipimpin orang kafir, karena sifat orang Islam lebih banyak kafir. Kalau hari ini banyak pejabat kita tidak mengerti Al-Quran, karena rakyat kita banyak tidak mengerti Quran. Allah tidak akan turunkan pemimpin yang berbeda dari siapa yang dia pimpin.